selamat Hari Karyawan Sedunia. Ada ya? Ada. Karena kita tag podcast ya. Sedunia fana tapi ya. Oh, siap. Serem banget. Gak apa-apa ya. Hari Gak apa-apa, ini kita kembali lagi di podcast Comika. Sepertinya ada yang berbeda pada kali ini karena tidak ada Bang Awe, tidak ada Mas Panji, Bang David Nurbianto, juga tidak ada Arif Brata, juga tidak ada. Dan pasti tidak lucu. Iya, karena kita karyawan, bro. Iya. Kita Karena karyawan. nggak harus dituntut jadi lucu dong. Iya, kita Tapi itu akan menjawab ngobrol. pertanyaan orang-orang loh. Apakah karyawan Comika itu semuanya lucu-lucu? Tentu tidak. Emang ada yang bilang karyawan komika lucu-lucu? Iya. Biasanya kan ini kantor ini ini kan komedi. komedi. Ah. Masa karyawannya nggak lucu-lucu? Dikit tipis aja kayak misalnya dia. Boleh. Boleh. Tipis Bisa. aja. Bisa. Gitu. Nah, hari ini kita mulai perkenalkan saja dulu ya. Ada Saya Denis, saya di bagian event. Ngurusin event-event yang kalian tonton di Comika. Anjay. bagus. Udah lanjut sekarang ada. Gue Lia back office sih di Komika. Jadi kalau apa ya gue Enggak apa-apa. ngurus-ngurus semua yang di kantor sih. Gitu. Mas Andi. Om Andi Istiono. Gue Andi Istiono. Gue di sini sebagai talent manager untuk David Nurbianto. Dan saya Arin Hermana. Saya alumni wah bunyi HP. Karyawan. Maaf ya, alumni karyawan Comika. Saya alumni, sekarang saya menjadi talent di Comika Manajemen. Berarti talent cuma lo doang ya? Iya, Berarti harus lucu lu. Betul. enggak Tapi juga. tidak ada beban. Iya. Tapi kan nggak kayak gitu podcast gitu nggak sih konsepnya enggak kan ya? Gue kan di sini cuma jadi host. Gue jadi host. Oh, bukan talent nih kali ini. Iya, talent, tapi maksudnya bukan Hari ini. bukan host. Ini talent, tapi kan bukan host. Iya. Bukan host. Gimana? Maksudnya jadi talent. Cuman kan sekarang posisinya host. Oke. Jangan Tapi host kan dibebankan. bisa ngelucu. Betul. Gimana tuh contohnya Mewakili Ya kita kan? aja. Ya kan biasa yang jadi nge-host kan Anda. Saya kan nyari kerjaan. tuh? Iya, benar sih. Tapi di luar itu semua kita akan membahas lebih internal dari teman-teman sebagai karyawan di Comika. Pertama itu sepertinya yang teman-teman nonton tahu kalau ada tragedi soal 0044. Tragedi. Apa tuh? Tragedi Tragedi. apa? Kayak peristiwa gitu, kayak tragedi. Kayaknya Iya, pelik banget gitu. Iya, Enggak lah, itu- enggak pelik lah. Tapi itu kan viral banget gitu sampai pokoknya kalau gue ngelihat sesuatu terjadi di Mas Panji dan itu udah jadi baju, nah itu pasti udah keren banget tuh gitu. Sesuatu yang besar lah ya. Iya, jadi Kejadian merchandise besar kucing banget. jadi merchandise gitu. Betul. Nah, ini 0044 tuh sama iya, tuh. tapi dia yang punya doang jaketnya. Gue kepengen padahal tuh. Iya, kita belum Jaket dikasih sih Jaket kayaknya. yang biru itu kan Iya, yang biru 004. Iya, 0044 bagus kan. Heeh. Iya. Iya, itu. Jadi gimana tuh klarifikasinya dari siapa dulu nih? Yang paling Apa dekat dengan Mas klarifikasi apanya Panji. nih yang mau lo tekenin? Klarifikasi 0044 itu apa Oke, nih? Dari tweetnya Mas Panji. Sebenarnya ya tweetnya itu di tweet setelah dia ngirim chat di grup WhatsApp, di grup WhatsApp Betul. kantor. Grup WhatsApp kantornya itu ditujukan untuk ini Mbak Lia. Iya, betul. Iya. Itu 0044 tuh buat Mbak Lia Buat sebenarnya. gue, Iya. buat gue. Jadi Isi chatnya mengenai apa? Jadi kan seperti yang udah dijelasin Mas Panji di YouTube-nya kalau kita lagi nyari ruko buat kantor Oh, baru oke. kan. Iya. Nah, beliau tuh kasih rekomendasi ruko dan nge-tag gue, mention gue di grup Oke. gitu. Setelah itu beliau mention lagi kerjaan, dia minta rekaman Zoom meeting bulan Januari. Cuma kan Oh. ya posisinya udah jam segitu, gue udah tidur juga kan. Dia juga nggak Nggak mengharuskan hari jam segitu juga gue kirim rekaman Zoom-nya, nggak mungkin gitu. Dan ya udah, bagi gue wajar-wajar aja sih. Mungkin dia takut lupa atau gimana sih, gue nggak pernah masalah dia jam segitu chat di Iya. grup atau personal, nggak. Itu pun di grup sebenarnya, Di bukan grup. personal. Di grup. Di grup ya. Dan biasa aja sih, nggak yang marah-marah atau gimana, enggak gitu, biasa aja, santai. Betul, Nah, betul. itu langsung. Gue tuh yang jadi gini, gue itu kan 2 kali masuk ya ibaratnya nih di Comika. Iya. Iya benar. Iya. Dulu tuh gue head of talent management. Head of talent management. Ah. Habis itu kan keluar lah ya gitu. Habis itu kan masuk lagi tapi sebagai talent manajernya David Iya. gitu.
Nah, dulu waktu head of talent management ini gue sering banget komunikasi sama Mas Panji gitu. Dan bener yang kayak Lia bilang, Mas Panji tuh biasanya jam segitu belum tidur, apalagi dulu ya. Kalau sekarang kan dia mulai hidup lebih sehat ya. Sekarang mulai plan base. Plan base benar. Plan base Dulu- itu masuk tidur cepet gak sih? Enggak lah, plant based kan makanan. Makanan. Iya, makanannya doang. Tapi kan maksudnya kayak dia Iya. tidur lebih cepat, bangun pagi buat lari kan lebih sehat juga gitu. Oke. Dulu itu bahkan sampai jam 4 dia masih seger gitu. Maksudnya dia masih belum bisa tidur. Dia tuh sering ke itu 0044 ya. Kadang tuh setengah 2 Ya. dulu gitu. Karena dia ingat gitu. Dia saat itu ingat. Iya, Nah, saat itu. penyakit Mas Panji nih ya. Gua nggak tahu Mas Panji pernah bilang atau enggak. Dia sendiri bilang ke gua, dia itu yang pertama pemarah dan dia bukan pemarah. Dia itu pelupa dan penunda. Nah, dia kayak gitu. Jadi efeknya kalau misalkan dia pelupa gitu, akhirnya ketunda gitu. Kalau misalkan ditunda, akhirnya lupa. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Jadi dia cara ngatasinya adalah kalau gua simpen di notes itu pasti lupa. Jadi apa yang mau diomongin ke orang, kasih tahu aja nih langsung. Saat itu juga. Saat itu juga sama kayak Betul. 0044. Betul. Apa yang ada di dia kepikiran langsung aja di grup gitu. Tapi kan dia nggak pernah yang udah tidur lo ya? Kok nggak disautin gue? Ya kan nggak pernah Ya, kayak gitu kan? nggak pernah, dia tuh the Iya. point aja sih. Dia tuh yang penting apa yang ada di pikirannya dia saat itu langsung dilempar aja gitu. Toh kalau misalkan emang kita baru bangunnya sekitar jam 8 atau jam 9 Iya. terus kita baru ngerespon, memang masalahnya juga nggak masalah kan? Dia nggak masalah Gitu, sama karena Yang sekali. penting ingat dulu yang malam itu ya. Malam ingat terus langsung dikirim Iya, aja biasanya gitu. kayak gitu karena sebenarnya itu kan Mas Panji bukan nuntut kerjaan Betul. gitu seperti yang dipersepsikan oleh banyak orang gitu. Hmm. Dia kan ngechat, maksudnya gini, ngechat di jam segitu kan nggak melulu tentang tuntutan pekerjaan Betul. gitu. Kayak gitu. Jadi Kadang kalau nanya apa kabar, udah sahur belum gitu. bisa jadi kan? Bisa Bisa, jadi. bisa, Bisa bisa. jadi itu bisa jadi jam Bisa, 4. bisa. Iya jam 4 udah bangun belum gitu. Sholat kan subuh dia- yuk. So, Iya. subuh yuk gitu. Ini penonton kadang suzon, kadang mau gitu. Apalagi di Twitter tuh, Apanya? mulutnya netizen. Bajingan banget. Tapi kan gara-gara tweetnya Mas Panji itu langsung muncul tuh orang-orang yang pengen ngelihat kalau jadi bos yang benar tuh kayak gini loh, kayak gua loh gitu. Kadang Iya. tuh orang tuh ngerespon Benar, tuh betul. bukan Iya. karena dia tahu yang bener tahu. Lebih ke riding the moment, Ah, ah. terus emang lagi pengen naik aja. Iya. Jadi dapat apa namanya atensi gitu. Ah, ah. Jadi terkesannya dia yang lebih bener. Iya, dan menurut gua dari tweetnya Mas Panji itu ya itu tadi muncul orang-orang yang jadi bos tuh harus gini gitu. Merasa enggak juga merasa sih, cuman menurut gua kayak muncul aja tuh orang-orang Iya, yang iya bener. bos yang bener seperti ini, Iya. bos yang enggak bener tuh yang chatnya tengah malam gitu. Nggak tahu aja Dennis coba. Nah, Tiap bener. orang punya gaya pemimpin masing-masing sih. Iya. Asik ya Dennis punya ngomongnya. gaya berpemimpin iya. dengan caranya gitu. Nggak salah nggak benar juga sebenarnya. Yuk dilanjut yuk. Menurut lu gimana? Menurut lo Lu. tentang 0044 -nya Mas Panji? Nggak masalah. Maksudnya Karena gua lo kan masuk di grup itu dan lo lihat gitu kan. Apalagi lu event. sering gue tuh sering juga gue kan hampir tiap malam kan update tiket ke Mas Panji penjualan gitu kalau lagi event. Jam 10 tuh kadang maksimal jam 12 atau seingatnya gue jam 1 gitu gue masih sering chat di grup gitu. Gak masalah juga sih. Mungkin yang orang-orang yang protes terhadap 0044 orang-orang yang work life balance-nya tuh seimbang banget gitu betul. kayak 8 Apa? jam Aduh, kerja. gua enggak. Work life balance. Ya kerja hidup Ya, seimbang betul. lah gitu. Oh, Jadi kerja gitu. sama kehidupan lu Yang seimbang. bangun jam 8 kerja, Iya. pulang jam Selesai, 5. iya, betul. Selesai jam 5 itu gua nggak mau diganggu lagi Betul, gitu. setelah itu udah nggak mau Yang lagi. apa? 9 to 5 gitu kerjaannya. Itu orang-orang yang benar-benar kerja kantoran yang maksudnya yang duduk di kantor meja kantor Ya. terus kalau pulang ya udah pulang nggak pikirin kerjaan Benar. lagi. Ya, iya, kita kan nggak bisa kayak gitu. Kita tuh Iya. pekerja Iya, keras iya, banget. Betul. Iya. Jadi bukannya dulu ada yang di chat malam-malam terus langsung keluar setelah 4 hari kerja di sini. Lucu sekali. Itu termasuk horor horor. banget tuh, cerita Horor horor banget tuh. Itu salah satu horor di kantor. Iya. Jadi gua mikirnya gini nih, sekarang kan banyak yang WFH. Betul. WFH. Terus banyak teman-teman kantor gue yang teman-teman gue yang kerja di kantoran ngerasa kayak mending kerja di kantor deh, WFO daripada WFH. WFH itu kita kerja di rumah sih, cuman jam kerjanya itu 24 jam gitu. Dan mereka nggak terima. Dan dia nggak gitu. terima, nggak seneng gitu. Terus gue mikir kayak
Ya lalu gue aja tiap hari juga kayak gitu, mau kantor nggak kantor gue Betul, juga betul. gue lebih nyamannya kerjanya malam gitu daripada siang gitu. Tiap Dulu orang waktu kan gue beda-beda ya. dulu waktu gue masih kerja sebagai ini apa desainer di sini, gue masuk jam 11. Iya betul. Darin Betul termasuk orang sekali. iya yang datangnya siang. gitu. Datanya siang jam 11, jam 10. Jam 10 udah paling rajin lah. Lu tuh selalu saingan sama gua. Iya. Jam 10 udah paling rajin, jam 11. Tapi gue on terus sampai jam 2 nih. Jam 2 kalau misalnya ada revisian atau apa, gue masih bisa kerjain malam itu karena menurut gue malam itu paling enak tuh ngerjain desain atau apa. Baru tidurnya udah ablas lagi sampai jam 11. Pola tidur malam. Hermano tuh sama gua tuh selalu saingan datang siang. Absennya ya. Iya. Saingan. Gue tuh sempat kayak gue pengen datang, itulah gue kan selalu datang awal tuh, awal dari Rin Hermana sih, bukan awal dari Iya, Rin iya, Hermana iya. gitu. Terus gue pengen datang itu dah, lebih telat dari Rin. Gue udah paling telat tuh jam 11 tuh. Dia masih datangnya setelah gue. Jadi kayak anjing. Emang. Jadi antara kita berdua itu kita nggak nyari siapa yang datang duluan ya. Kita nyari batas siapa yang paling datang telat. Terus ini masih kategori aman nih. Gitu sah. Apalagi deh ada pembahasan soal 44 lu 084. 0044. Menurut lu kinerja kantor apakah kebijakan kantor-kantor Sar WFH ini diperbolehkan aja gitu kerja sampai 0044 tuh bos juga boleh ngechat gitu. Ya itu mah gaya kerja masing-masing aja ya. Betul. Maksudnya, Sebenarnya dipertanyakan oleh kita yang di Comika kan sebenarnya 0044 itu yang dibilang netizen kan jam segitu kerja kan. Sementara yang Mas Panji tweet ke Oh kita iya benar. itu kan 0044 bukan kerja Betul. gitu. Oh Lebih iya. ke ya emang dia ngerimain aja gitu. Oh iya lebih masuk. Jadi kalau misalnya dibilang kerja ya Ya enggak enggak. gitu. Dan- Beliau nggak minta Nah. saat itu juga untuk kerjain. Iya gitu. benar. Ya kalau misalnya 0044 kerja, orang-orang kayak gitu adalah yang di Indosiar. Acara Indosiar sampai jam Iya, berapa? yang di jalan gitu yang ngecor Nah, yang Ya betul. Mau betul. ngebor Bisa, tanah bisa, tuh. bisa, bisa, Iya. bisa. shift malam. ya. Ya itu kan kerja gitu. Nah, mereka kan nggak pernah ngerasain yang kayak gitu-gitu berarti. Oh, iya. Apalagi ada yang nge-breakdown setiap satu kalimat ya Mas Panji, kalimat selanjutnya yang kayak Ah gitu. itu udah. Itu yang ngeselin. Iya, iya, Dia kayak iya. misalkan apalagi terakhir dia bilang kan Mas Panji demanding gitu. Dikaitin ya dengan demanding yang 0044 Betul, gitu. betul. Kan bukan itu. Betul, Gitu betul, betul. maksudnya. Terus yang dia cepet mecat orang gitu. Ya jangan kan dipecat. Ada yang ngundurin diri setelah 5 hari kerja. Oh, balik Masih- lagi. masih aja itu di Masih itu, callback. masih itu. Tapi lu pembahasan. awal pertama kerja sama Mas Panji gimana? Awal kerja. Dulu itu, sekarang kan Comika nih udah gue balik lagi ke Comika dalam keadaan yang gue bilang anjir rapi banget. Semua orang tuh ngerjain, gak ada yang kayak double job, mungkin ada ya, tapi lebih kayak gue bantuin gitu. Dulu kan gue itu di kantor yang kecil banget di Bintaro. Isinya tuh yang ke kantor tuh Itu udah Comika namanya. masih Wong Soyudan. Masih Wong Soyudan gitu. Maksudnya dalam perjalanan kan Mas Panji ngobrol sama Mas Rama ya. Ya. Sama Mas Rama itu akhirnya bikin brand yang lebih catchy gitu daripada Wong Soyudan yang kata Mas Panji lebih susah disebutkan gitu. Wong Soyudan gampang kok Wong Soyudan. Ya kan terkait dengan kayak WSYN Shop Oh. gitu ya kan. Nama ini singkatannya. Nah dulu gue juga sebenarnya gini, gue sama Mas Panji pun kalau dibilang dipecat Iya. nggak ya? Bilang aja iya gitu. Iya, tapi lucunya adalah gini. Gue dipecat gak ya? Iya. Karena gini kalau misalkan orang bilang dipecat berarti kayak nggak ngenakin gitu. Nah saat itu gue malah nggak ngerasa nggak enak gitu. Karena waktu dipecat itu ya, gue ketemu Mas Panji bener-bener face to face, berdua ngobrol, nggak ada yang kayak nyalahin gue, nggak ada yang bilang nih kesalahan lo ini gitu. Tapi Mas Panji bilang gitu, maksudnya dan gue ini jadi oke. Dan akhirnya ketika jadinya ngobrol dan gue bilang gini, Mas masukan buat lo dari lo buat gue apa gitu. Karena kan setelah itu gue harus lebih baik lagi dong. Oh iya. Betul. Berarti ramah ya, bukan yang tiba-tiba Mas Panji bilang kau dipecat gitu kayak Tidak dong. Kayak sinetron, kamu dipecat sinetron, kayak di sinetron. sinetron gitu. Lucunya tuh banyak orang Kamu
yang apa ya bilang kata pemecatan itu tuh negatif gitu. Kalau menurutku malah enggak. Walaupun waktu itu yang dipecat banyak loh. Gua, Bang Zendra, Ben, Atrida, 4 orang sekaligus gitu. Wow. Oke. Tapi setelah itu kan semua dirapihin. Malah rapi banget sekarang menurut gua. Jauh dibandingkan waktu gua dulu itu. Gitu. Oke, Malah makanya menurut gua yang Mas Panji tweet itu ya karena ya kerjaannya 9 to 5 gitu. Yang emang ya lo cuma atau ya PNS mungkin. Ya PNS kan mungkin dia ada jam PNS yang- kan nggak 9 to 5 juga. Iya, dia lebih cepat lagi malah. Iya. Kadang jam siang makan pulang nggak balik-balik Iya, kantor. betul. Nah, kayak gitu. Nah, yang nggak ngelawan tweetnya Mas Panji itu kan yang kerja di event. Karena Orang-orang ngerasain. event. Ngerasain. Iya, karena kan lu ketawa Iya, nih deh. iya, Karena itu ngerasain. promotor kerjaannya di Sabtu Minggu. Ya gimana? Lah gua waktu sama Mas Panji juga urusan kerjaan jam 4 pagi gua udah di bandara. Iya, Kan mau bener. berangkat kerja. Iya. Kayak gitu. Orang-orang event gitu ya, kalau misalnya orang-orang kantoran ketemu weekend, Ya, weekend. betul. Orang-orang event tidak ada kata libur Senin sampai kerja. Jumat mikirin. Sabtu Minggu kerja. Kerja. Besok balik lagi kayak gitu. Nah, lu gimana Mbak Lia awal kerjanya sama Mas Panji? Gue di sini sebenarnya gimana ya? Gue tahu kantor ini tuh dari Titian malah. Titian kayak sering disebut di YouTube Mas Panji deh. Titian. Dia salah satu temen gue gitu. Waktu itu gue lihat di Instagramnya Ya. lagi buka lowongan, ya udahlah gue coba akhirnya gitu kan. Dan langsung diinterviewnya sama Mas Panji. Sama Mas Upil juga. Dan pas ketika di interview tuh kayak yang nggak di kantor-kantor lain gitu loh. Kalau di kantor lain apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu. benar, Di sini mah enggak. Kalau Mas Panji tuh kayak pas gua pertama kali masuk, lo tahu nggak sih ini tuh kantor apa? Ini tuh sarang narkoba gitu. kayak emang kayak langsung ngelucu gitu Iya, kan, iya. kayak enggak sih kayaknya, kalau gua kan langsung nimpalin gitu kan. Iya, Jadi iya. kayak emang udah kesan dari awal pas interview juga enggak yang kaku-kaku banget gitu kan, karena ya kantor komedi dong gitu. Nggak mungkin lo tanya kelebihan lo apa, kekurangan lo apa, atau gimana kayak kantor lain sih enggak sih. Dan enak banget sih kerja Lebih di sini. santai lah Lebih ya. santai sih. Dan tahu gak sih Mas Panji itu pernah interview orang terus nempel duit 100.000 di kepala aja gitu. sepanjang interview dia tapi ada duit 100.000 di sini. Lo Aduh. dulu interview di mana tapi? Eh, Lokasinya? Di sini. di ruangan yang lama. Oh, Situ. ini ya. Iya, iya betul. Ya. Sebelum ini. Lo waktu itu pakai interview enggak, Rin? Interview gua. Tapi di CMM. Oh, tuh Public market di restoran. public market. Iya. Sama gue juga di situ. Iya. Lo juga di situ? Di situ juga. Itu juga interviewnya. Kalau gua enggak sama Mas Panji, Apa? sama Bang Zendra dulu. Yang awal. Oh, manajer Yang Mas awal. Panji. Yang Iya. sekarang. Ya, yang lucu kalau Titian ini kan Titian sering disebut ya. Betul. Gua dulu itu yang bantuin Upil untuk ngaturin orang-orang waktu jadwalnya orang-orang yang mau interview. Beberapa itu udah gua kontak, gua kasih lokasinya. Lokasinya Titian nih. Lokasinya di Sate Khas Senayan. Enggak tahu gua di mana tuh. Itu yang di Sate Khas Kebon Sirih. Senayan. Itu restoran, Rin. Sate Nama Khas restoran. Senayan. Bang, Jadi- gua anak daerah, gua enggak jadi- belum tahu Oh, iya, banyak iya. Jakarta, Bang. Jadi ada tempat makan namanya Sate Khas Senayan Iya. di Kebon Sirih. Oke. Karena Mas Panji mau ikut interview. Jadi nyari tempat yang dari Upil juga. Dulu kan Upil daerah Kebon Sirih tuh. Mas Panji juga dari Rawamangun gitu. Akhirnya gua arahin ke situ. Titian dateng, dianterin sama orang tuanya. Pas lagi di sana, waktu gua calling terus dibilang gini, "Mas, ini bener di Sate Khas Senayan," dibilang. Kok di tempat makan? Iya. Maksudnya kenapa nggak di kantornya? Mungkin dia bertanya-tanya. Bertanya-tanya Gue baru gitu. kali ini mungkin interview di luar kantor atau gimana, di tempat Iya. makan pula gitu. Atau kan. mungkin Mbak Titian mikirnya, Ini ini penipuan kerjanya jadi kali ya? sate. Gitu. saya kerja di gedung sate. Terus iya bener kayak gitu. Dan pertanyaan, mungkin Mas Panji juga pernah bilang ya. Pertanyaannya waktu itu adalah dari Upil. Kenal Panji Pragiwaksono nggak? Tahu katanya. Oh, tapi tahu sebagai apa? Iya, yang sering masuk TV. Oh iya. Ya oke, dibilang gitu. Tahu nggak kalau dia stand up?
tahu sih tapi nggak ngikutin gitu. Punya bukunya nggak? Enggak. Iya, iya. Pernah nonton Mas Panji stand up nggak? Enggak. Iya. Oh bukan fans Mas Panji ya? Ketawa gitu dia. Malu mungkin. Oh gue salah jawab nggak ya gitu. Oh ya kata Opil bagus kalau nggak ngefans. Gitu. Iya. Iya, Iya, iya. betul. Salah satu yang dicari Karena sama Mas Panji ditanya-tanya emang nih gitu. yang nggak ngefans gitu. Iya betul. Yang benar-benar nggak tahu. Karena emang mau kerja, bukan mau deket-deketan sama idolanya Betul gitu. betul. Iya. Itu kayaknya syarat utama kerja sama Mas Panji ya. Bukan fansnya Mas Panji. Datang emang untuk kerja ya. Betul. Iya. Tapi ada waktu itu di kantor yang di ruangan sebelah. Lama. Ada yang datang, udah ada Mbak Lia kalau nggak salah. Jadi dia datang interview, tapi dia udah girang banget gitu di ruang interview. Oh iya Mas Panji iya, aku ngefans. Aku ngefans sama Mas Panji. Waduh. Masuk ceria, pulangnya nggak dapet. pasti nggak dapet tuh ya kayak gitu tuh. Pasti nggak dapet. Cara yang salah. Lu Den Apa? awal nggak nyimak dulu. Ya, karena otaknya udah di event nih. Gua kenapa gua harus bikin podcast gitu. Gua harus mikirin kerja, event jam itu. kerja. Jam kerja. Tahu ya Mas Panji kalau kita kerja nggak ini karena Ini karena Aldi. Karena Aldi dia. Ini orangnya Ngajak. ada di sini nih. Iya, Nggak terus kelihatan. Gua interviewnya di CMM. Comika Monday Market itu di Public Market Grand Indonesia. Sama ngobrol kayak Titian di restoran juga. Iya. Lebih ke ngobrol sih sebenarnya sih. Kayak lu minatnya kayak gimana itu sama Mas Upil sama Mas Panji juga. Terus habis itu langsung nonton show CMM episode pertama. Anjay. Oh, langsung itu ya? Seru dong. Itu yang line up-nya ada Mas Panji, Bang Awe, Gilbas kalau nggak salah. Marcel itu juga. langsung berarti langsung di saat itu interviewnya. Besoknya langsung kerja. Apa? Besoknya langsung kerja. Agak lupa sih gue. Apa aja? Besok langsung kerja atau enggak? Kayaknya sih enggak sih, seminggu kemudian. Nah iya, waktu itu karena gue juga di CMM kan. Udah belum ada Mbak Lia. Itu masih Darin Mbak duluan sih Mas. Mbak Titian sama Mbak Martia ngobrol soal interview gitu. Tapi Mas Panjinya dikit doang. Mas Panji ngasih arahan terus ngobrol lebih panjangnya sama Pak Upil. Terus habis itu gue dibilang kerjanya gue bisanya di awal tahun, gue bilang gitu. Karena nanggung November, Desember, enggak lah nanggung Januari aja gitu. Oke gitu. Waktu itu mau ke Jepang lu. Oh iya benar. Iya, waktu mau ke Januari Jepang. awal-awal. Iya, jadi gue minta langsung on time di awal Januari aja gitu maksudnya. Nggak ikut ke Jepang ya? Nggak ikut Anjing ke yang ke Jepang. Jepang gue doang ya di sini ya? Iya, yang di sini yang ke Jepang dia. Gimana bro Oh lu Jepang? juga Bro? belum ya Lia? Belum. Jepang gimana bro? Mantap Gue bro. masuk Ya, begitulah, setelah Hmm. setelah kalian pulang dari Jepang, gue baru masuk kalau nggak salah. Iya kan ya Den? Ya, Iya betul kan? balik dari Jepang baru ada Mbak Dan Lia. gue di Jepang juga tetap ngurusin kerjaan. Jadi monitor dari Kerja luar kerja negeri ya. gitu ya. WFH-nya gue di Jepang, gokil gak tuh? UFC ya, ngurusin UFC, CMM juga ngurusin. Nah pas gue ke Jepang yang ngurusin CMM itu Jadu. Ya, Jadu ada manajernya representatifnya Bari Samarin Hermana itu Iya. Jadu namanya. dari Jepang itu lu kontak. Dari Jepang. Pakai itu bahasa gua Jepang gak lu sama Jadu? Kau Anjing. udah cememah. Ngumpulin line up UFC gitu. Itu dari Jepang. Masih tetap kerja lu. Iya, masih tetap kerja. Jadi anak-anak jalan gitu, jalan-jalan ke Osaka gitu segala macam, gue ya bentar yang ngurusin kerjaan gitu. Itu work far away from home. Iya, Jauh kerja banget. dari Jepang. Dari Jepang, gila. Suka dukanya apa? Tetap kerja suka Sebagai pekerja di tempatnya di Comika lah, kantor yang dibilang kantor komedi pasti ada suka dukanya dong. Kalau gue sih dukanya sih sedikit ya, lebih banyak suka. Iya betul. Gak usah begitu dong. Kan gua Lo kenapa kayak nggak percaya gitu? Iya, langsung ketawa kan ya. Muka dia gak meyakinkan juga enggak. sih. Dukanya sedikit aja ya, tapi ada gestur yang gitu. Gua jadi apa nih gitu. Lo nggak dilihatin Mas Panji tuh? Nggak ada Mas Panji. Gak usah takut. Dukanya Tuh Mas Panji liatin lu dari sana. Nyengir lu mau ngomong apa lu? Dukanya itu kalau bikin acara terus ada yang kayak nggak suka gitu. Itu sedih sih kayak. Tapi sukanya yang kalau bikin acara ada yang suka tuh ya, itu suka tuh kayak. Iya. Aman ya? Benar. Benar sih. Jawaban yang bagus sekali dari Dennis. Suka banyak sukanya sih karena kan gue udah ngikutin stand up dari lama, gue 2011 gue ngikutin stand up terus emang suka sama dunianya, suka ngurus acara gitu segala macam, terus nongkrongnya juga suka, jadi kayak kerja tuh berasa kayak ketemu teman sendiri gitu kayak, terus kayak
circle-nya itu yang nggak jauh-jauh banget. Iya, masih lingkungan komedi. Komedi. Menurut gue juga gitu. Gue suka di kantor ini karena ini kantor tapi berasa kayak komunitas, kayak Ya, base camp, kayak iya, base iya, camp. Betul. Gue pernah lihat Mas Panji datang ke kantor pakai celana pendek. Dia bos loh, gitu pakai bos apa ini kayak Warna gini. pink lagi. Iya. Warna pink betul, warna Iya. pink. benar. Karena Benar, gara-gara itu gue langsung mikir, wah ini seru nih, berarti kantor nih seru banget nih gitu. Jadi nggak ada ngerasa pressure yang Kalau lo apa? bos, gue karyawan iya gitu. terus ya. kerja harus nuntut Betul. yang kayak gitu terus nggak ada gitu. Nggak ada. Gak ada Gua sama bahkan- sekali, gak ada. Lu mungkin kayak gitu. Kalau gue mulai stuck, gue putar lagu, satu Betul, lagu, satu nyanyi-nyanyi, lagu. bebas. Kadang gue Selalu kesana. ada gimmick-gimmick. Gimik-gimik di kantor ini banyak gimik-gimiknya gitu. Kalau dukanya gue tuh nggak bisa masuk pagi, gue tuh dukanya gua. Itu bukan duka anjing. Sulit ya, sulit banget. Dukanya gue sulit banget bangun Emang pagi. kebiasaan jelek aja itu bangsat. Gue nggak bisa bangun pagi. Boleh ngomong kasar gak sih? Oh boleh kan? Boleh. Nggak apa-apa. Tot Iya. bilang Kenapa begitu? Kalau Nggak ada boleh berarti konsep. ceritain dong kenapa yang 5 hari itu keluar karyawan. itu. Oh, yang 5 hari. Jadi di kantor kita itu ada boneka coli. mana? Oh iya itu ada tuh. Oh iya, ini coba. ada. Nah, Boneka coli. Coba. Bisa dimainin nggak? Nah, coba ya. Coba nih. Tuh. Nah, Kelihatan nggak tuh? itu serangan mental pertama, ini serangan psikis pertama nih Iya. di kantor. Dia kayak, Jadi- anjing kantor apa nih ada boneka coli Jadi kan gitu. dia cewek ya. Dia cewek. Itu sebelum gue Iya. masuk. Kerudungnya syari gitu kan. Iya. Syari. Masya Terus Allah. pas naruh laptop buka terus kayak ngek. Wah, boneka coli nih anjing. Terus udah tuh. Terus tiba-tiba Enggak, dia masih ini dulu, masih ngerasa risih dulu. Jadi kan ini laptop gua. Boneka itu kan kadang di meja lu, di meja gua. Di antara itu kan dia di depan gini. Ah, Terus dia di depan lo. Iya, Oke. dia ngerasa risih gitu. Ada boneka gitu. Terus udah ini nggak aman ini. Untuk karyawan baru kayaknya nggak aman ini. Dia nggak sesantai itulah. Terus tiba-tiba Bang Bari datang. Biasanya orang datang gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Selamat pagi. Iya, di kantor-kantor biasa kan Iya. selamat pagi Iya, semuanya. iya. Terus Bang Bari Template-nya masuk gitu ya? Iya, Bang Bari masuk. Dennis mana ngentot? Langsung oke. Mentalnya kan Langsung kayak gitu, langsung psikisnya kena. kaget gitu dia. Bertahan 4 hari ya. 4 hari. Empat hari. 4 hari. Ya Allah. Dia nggak bisa menikmati kalau itu sebuah lelucuan, humor-humur. Betul. Mungkin karena nggak sefrekuensi juga. Betul. Kayaknya gitu. Kaget Maksudnya juga kayaknya mungkin. lingkungan dia sebelumnya kaku mungkin ya. Iya, makanya kayaknya Terlalu formil. menurut gua nggak semua orang itu bisa bekerja di Comika karena akan terfilter sendiri. Ini orang-orang yang ini kuat nih, ini asik nih, ini kayaknya terlalu corporate yang apa gitu. Nih dia orang-orang kayak gitu tuh kalau ke hotel mahal terus ya selamat pagi, selamat pagi tuh dia suka tuh. Kalau gue apaan sih selamat pagi? Isi banget Di dong. Indomaret sering tahu diucapin selamat pagi gitu kan. Apaan kagak ada. Selamat Indomaret datang, mana, selamat datang. datang. Nggak Selamat pagi juga ada. Lu nggak pernah pagi sih, lu tidur Iya. pagi. Pagi lo coba ada jam 6. Bener. Masa sih Indomaret ada begituan? Iya, mungkin di situ lingkungan lu doang nggak ada. Gue mau nyebut nama nggak enak. Ada. Kalau lu Mbak apa Mbak? Suka dukanya? Gue suka dukanya kebanyakan sukanya sih. Ya. Dukanya tuh kalau WFH, gue stres WFH. Kalau di kantor juga sebenarnya stres sih, stres. Tapi ada teman. Ada temen. Oh. Stresnya karena ngelihat temen gue stres, jadi gue ikutan stres gitu. Stres bareng-bareng. Dan emang bener kayak kata Darin tuh kita gak ada yang kerja cuma kerja tuh emang bener-bener yang kerja ketawa karena Iya. emang sambil ketawa sama temen-temen gitu. Iya. Jadi Bener. maksud gua kantor yang disekat-sekat gitu, yang satu kantor Iya. satu orang yang Yang harus mau ke teman sebelah tuh kayak nengok halo dulu. gitu kayak gitu. Cubicle namanya. Iya, nggak Tapi- tahu ya. Ya itu kalau yang memang kantornya yang lebih ini ya, kantor banget lah ibaratnya gitu. Karena kan jadi kita bukan kantor banget. ya ini kan kantor komedi. Iya, salah lu, salah ngomong lu, hati-hati lu, salah ngomong lu. Hati-hati lu. Gua nge-host di sini nggak bisa ngetahan ya. Ngenahan gini gua mungkin Gue bilang kayak gitu karena Eh. gua dulu 5 tahun kerja di masa gue sebut instansi pemerintah. ya oke. Gua tuh pakai kemeja, Heeh. pakai celana bahan, Ya. pakai sepatu pantopel, rambut nggak pernah panjang, nggak pernah bewokan. Kadang kalau keluar harus pakai dasi sama blazer.
Kayak Lu gitu. sales. Dan bukan. Pemerintah masa sales Ada. anjing? Iya, enggak, bukan sales, ada lah pokoknya ya. Cubicle juga gitu. Nah, menurut gue itu kantor banget gitu. Karena gue Ya. datang ke ada instansi pemerintah yang lain juga kayak gitu, itu yang makanya gue bilang itu kantor banget. Nah, Iya. mereka kan bukan kantor entertainment gitu, bidangnya bukan entertainment. Beda. Gitu. Nah, kalau di sini kan entertainment, makanya bentukan kantornya beda isinya gitu. Lo mau pakai Kelakuannya kaos beda. juga. Pakai kaos. Iya, dan gue kayak ngerasa di sini nih. Sebelumnya kan gue kerja kantoran juga ya. Kan antara karyawan dan karyawan tuh ngomongnya pelan banget. Betul. Gue tuh nggak nyaman gitu yang ngomong kayak, tolong itu file dikirim ya. Rin, yang kemarin itu gimana, udah jadi belum? Duh, gue tuh ya apa sih, kenapa ngomong, karena ngejaga ini suasana biar hening, Ya. tentram, Iya, iya. bahkan bunyi Sedangkan di ganggu sini ya. itu doang, bunyi keyboard doang. Rin, di sini Di tiba-tiba sini bacot Bro semua. Dennis, Mbak Lia, Mbak Martia, hey. Mulutnya nggak ada yang disaring Iya, semua di sini lebih tuh. enak kayak gitu. Jadi gue ngerasa, ini nih yang gue butuhin nih kerja di sini nih gitu. Bukannya, tolong file dikirim. Males gitu. Apalagi suka duka ya di Ya, kantor lu. Gue Dia udah tadi tadi kan. udah, di awal. Mas Gue yang Andi. belum. Kalau gue sukanya banyak ya. Pokoknya gini, gue tuh sukanya adalah pertama karena gue suka dengan entertainment, dunia komedi, dunia stand up komedi gitu ya, dunia event gitu. Gue suka dengan semuanya. Gue suka interaksi sama orang, jadi makanya gue bilang sukanya banyak banget. Dukanya adalah ketika malah dukanya dari gue ya, misalnya gini, gue tuh nggak perform, gue kan talent manager ya. Walaupun gue ngurusin jadwal, tektokan yang lain, kadang ada miss-nya. Ketika miss kan gue ngurusin yang lain gitu. Ketika ngurusin yang lain, dia maksudnya kayak misalnya gini, Mas Panji, atau kayak gue nggak perform nih di bulan apa, gue nggak perform gitu. Pasti Mas Panji kecewa dong. Betul, Ya. Gitu. betul. Nah, itu yang bikin gue duka gitu. Karena apa, anjir gue udah ngecewain orang. Nggak bisa ini yang ngasih job atau apa gitu. Misalkan gini, sepi nih gitu. Kayak Oh. kalau nggak bisa jual talent lo gitu. Iya. Oh. Nah Jobnya itu sepi kayak gitu. misalnya gue lagi nggak perform nih gitu. Gue dukanya gue malah di situ, anjir gue udah ngecewain Mas Panji nih gitu. Jadi dukanya tuh bukan kayak orang lain yang gimana ya. Gue malah dukanya ya karena itu, kalau gue terkait dengan kerjaan gue juga gitu. Oke. Kalau dari gue. Mbak Lia tadi udah ya, Tadi suka dukanya benar. udah. Malah gue kalau misalkan di kantor sebelumnya tuh gue jam 5 tuh tenggo. Gue males banget ya namanya di kantor lama-lama gitu kan, di kantor sebelumnya. Tapi di Tenggo sini apa? tenggo tuh pulang cepet gitu. Tank langsung go. Iya, tank Oh. langsung Ada yang suka sama Tenggo. suasana Ada kantor yang gitu. misalkan Gue pikir itu biskuit aja. Enggak bener dong. juga sih. Iya kan? Tenggo Gua tuh kalau jam 5 tenggo, gue pikir waktunya makan nih gitu. Bukan dong. Betul. Terus habis itu kayak kalau di kantor ini gue malah milih pulang Lama. lama abis maghrib gitu, jam 7 gitu kan. Ya emang bercanda udah dari pagi kita mulai kerja juga udah bercanda, cuma kayak gue pulangnya nanti gitu. Jadi kayak yang enggak begitu ini banget. Kalau di kantor-kantor korporat gitu pulang misalnya jam 6 pulang nih. Kita berdiri jam 6 itu udah diliatin ya. Iya betul. Udah Kayak, pulang on time nih. Iya, jangan Masa kan jam buru-buru 6, jam banget 5 pulang gitu. Kan. gitu. Jadi Ya karena lu semua nggak seru gitu. Males lama-lama di kantor. betul. Gitu tuh, gitu. Apa nih pengalaman yang paling lucu yang nggak bisa dilupain dari Anjing, bekerja Banyak itu mah. banget sih. di sini? sebenarnya. Salah satu deh yang Banyak banget. paling lu inget aja. Gue kangen jogetan lu sih. Jogetannya mana? Satu lagu itu, dong. kalau- Iya kalau kalau kita Februari mau ya. baru Itu. kerja gitu loh, Darin, baru mau mulai kerja. Soalnya kan lu udah biasanya- jarang ke kantor juga. Iya, kan, lu benar. udah jadi talent. Sekarang dong. Enggak, gua itu gini, gua tuh karena gua kan ngedesain. Gua tuh gampang ngestak. Pilihan gua tuh kalau ngestak itu kalau nggak keluar ngerokok atau gua melakukan hal aneh di kantor ini. Oke. Salah satunya play lagu lagu Mari terus ayo Denis. Iya betul Karena betul. kadang dia lagi fokus gitu. Ya anjing Sirin ngejak joget, gue joget juga gitu kayak. Kadang gue nggak ke ikutan sebelah, joget, iya iya, ke sebelah ngajak, gitu. ngajak. Ayo kayak. Pokoknya kalau gue udah aneh berarti gue berada di titik stuck udah. Udahlah. Gue nggak bisa maksain gue harus kelar hari ini juga. Jadi kalau udah stuck itu gue milih untuk refreshing aja gitu. Itu momen-momen gue yang kalau lu apa?
Ya itu, nungguin gua ngedance doang. Iya. Gila lu masa nggak ada apa gitu. Apa ya? Momen lucu. Banyak sih kalau momen lucu. Ya apa? Kasih tahu dong. Yang paling Apa? lucu banget. Belum bagi kepikiran lu sama gitu. dia. Lu deh Om Andi. Lu mikir dulu Iya deh. dulu deh. Oh, gue Iya. dulu. Yang selalu di kantor. Iya. Gue sebenarnya banyak banget ya. Tapi kalau salah satu yang gue inget, jadi kita pagi-pagi nih cuma ada gue, Mbak Martia dan Titian lagi ya, gue sebut Titian. Kayak emang itu manusia kayaknya yang ini deh. Mungkin kalau ada reward untuk karyawan yang sering disebutin Disebut Mas Panji, adalah Titian ya. Jadi kita bikin pop mie nih. Kita kan sediain pop mie ya Iya. untuk karyawan. Baik kan kantor kita Iya. ya. Terus habis itu dia nyeduh lah pop mie, ya kan, mie goreng. Iya. Dia mau tuang airnya, buang airnya, tapi kebuang juga mie-nya tumplek. Itu pagi-pagi dan gue baru yang mau makan tuh sudah ketawa ngelihat dia karena kayak dia bengong ngeliatin mie-nya tumpah itu pagi-pagi. Dan kayak ya udah kayak ya Allah lu Tian lu ada aja gitu pagi-pagi kerjaannya gitu. Tian lagi. Titian selalu terpadi. Lu apa Om? Apa Mas Andi? Kalau apa namanya, kalau momen lucu sih biasanya gua itu gua kan jarang ke kantor ya. Pernah yang emang bener udah lama banget nggak ke kantor. Oh iya. Gue masuk ke sini ke lantai 3 dong. Oh naik ke atas lantai 3. Oh karena kita di lantai 2. Karena gue Betul. tahunya adalah lantai 3. Iya. Karena gue nggak pernah kesini lagi dan gue nggak nanya ruangan mana, kan gue udah pernah gitu. Betul. Datanglah gue kan. Jadi dulu tuh masih yang, jadi kan ini selasar gitu ya, lorong gitu. Terus kantor yang dulu begini. Gitu. Belok. Ada lorong lagi yang mentok gitu. Kantor kan di sini. Ini gue lantai 3 kan, jalan. Tapi emang lo dari awal udah mencet lantai 3? Lantai 3. Oke. Itu jalan. Terus gue ngeliat kok ke bawahnya jauh ya, waktu itu Beda. enggak gitu. Perasaan doang kali. Jalan sampai ujung. Mau ke sini dong, ya kan? Belok. Kok buntu? Ternyata beda. Iya. Lantai 2 sama lantai 3. Iya. Pas gue ke sini, bentar. Ini di sini kan? Masa yang di ujung sini? Gue buka pintunya. Kantor orang. Iya, orang karena pada pakai baju rapi. Rapi. Nggak ada maafnya, kok jalan lagi. Dan malu. Dan kayaknya di gedung ini ya, Iya. ini kantor ruangan yang paling berisik kayaknya kita. Benar-benar kantor benar paling sih. berisik. Iya, yang Karena paling sering bikin konten di sini. Iya, dan juga kayaknya paling seru deh gitu kalau menurut gua, karena dari lift gitu sepi pas masuk pintu ini, langsung ada Bener, aja pas gitu. dibuka tuh langsung yang wah. Auranya tuh iya, wah. auranya udah keluar Aura gitu. komedi banget. Dan itu 2 gitu kali kan. gua. Berapa? Sama 2 kali. Lo sering-sering ke kantor Tapi deh. nggak gua buka yang kedua kalinya. Oh, yang kedua. Karena Jadi- kenapa? Karena gua tahu pas lagi nggak ada lorong nih. Oh, salah. Iya kan? Daripada 2 kali lagi, kok lo lagi anjing gitu kan, malu dong. Betul. Akhirnya gue langsung di lift, gue gini, lantai berapa ya? Oh lantai 2 deh, coba gitu. Iya. Lantai 2, baru bener. Betul. Untung aja. Nah, itu gue nggak Momen cerita. tolol itu. Emang itu bener. momen tolol bukan momen lucu. Makanya gue bilang gue nggak mau cerita. Karena tolong. Dan kayaknya ya karyawan-karyawan yang di luar ini, kalau kita ngumpul di bawah tuh lagi ngerokok atau apa, dia ngeliat kita tuh kayak ini beneran orang kerja di sini atau gimana Iya, sih karena gitu. pakaiannya kaos doang, di sini kan kemeja semua. Ada ini apa namanya yang kapal laut, Iya, marinir. apa namanya? Bukan ya? Tuh katanya. Bukan. Pelayaran. Pelayaran. Kok Iya. kapal laut sih anjing? Lu Ya, pelayaran. tapi kapal laut kan? Iya. Pelayaran. pelayaran. Lu bilang kapal laut apa sih? Gue ingetnya marinir. Daripada gue bilang Flying Dutchman gitu atau apa. Ada di ruangan sebelah pelayaran gitu, jadi orangnya ketat-ketat, bajunya pantatnya semok-semok gitu. Cowok ya? Cowok. Tapi lo suka lihat ya? Ya enggak Tapi gimana. Kan gua kayak montok juga nih. Tapi kenapa lo fokus lo ke yang cowok? Apa? Kenapa fokus lo ke yang ke cowok? Refleks. Jadi kalau gue tuh gak ada momen lucu sih, adanya momen seru. Iya, momen seru. Momen seru, iya. Momen seru waktu main PES Liga. Oh iya, kita di Nah, sini iya, main Liga, PES. Liga. Lu enggak tahu kan? Pernah ya? Malam-malam pernah. taruhan. Kita taruhan di Taruhan. sini main Taruhan. PES. Apa? Oh iya, Titian main juga. Titian main Titian, lagi Titian. betul. Yang pengen tahu sini Tian.
Nama lo gue sebut terus oleh dari Iya. tadi. Biar orang pada tahu. Follow IG-nya. Kita pernah main PS di kantor. Yuk, sini yuk. Betul. Yuk. Benar, main. Dikit aja. Ujungnya aja. Yuk. Jadi waktu itu taruhan. Ya. Berapa? Gua 5.000 ya? 5.000. 5.000 taruhannya. 5.000 gua Betul. narikin anak-anak 5.000, lu kalau nggak mau main naruh aja. Iya. 5.000 biar taruhannya banyak. Terus Iya. Bang Owe naruh set gocap. Wah anjing. Keren. Gocap terus siapa lagi yang naruh? Cepet ya? Bang David, aduh siapa ya? Bang Awe Gista, ada. Awe ada. kan? adanya Bang Awe. Bang Awe ada deh. Gista, lu, gua, Rifki. Gista, Titian Mbak gue. Titian, Iya, Mbak gue. Lia, Heeh. satu lagi, Mbak Martia ada ya? Nggak Ada, ikut. tapi Satu lagi siapa ya? siapa lagi? Satu lagi ya? Mas pokoknya Angga itulah, pokoknya kayaknya ada ya. Yang Mas paling Angga banyak ada tuh nggak Bang sih? Owe gocap. Oh iya, Pak Doli. Terus main nih di sini nih, ini di TV ini sampai malam jam 9 terus Iya. akhirnya duitnya dipakai buat itu nabung ke tur Eropa. Oh, Apa, jalan-jalan yakin? ke Eropa. Apa? Bener. Iya, iya. Masuk Enggak ada situ. perasaan lu bawa deh kayaknya. Beneran lu. Masuk situ beneran. Ya. Kita berinvestasi. Ya kalau nggak masuk situ juga nutup keuntungan event kan gitu. Ya. Mantap. Ya. Itu salah satu momen-momen yang seru ya di Betul. kantor ini ya. Banyak Seru. sekali. Pokoknya banyak hal yang kayaknya Anda harus kerja di sini dulu. Betul. Tapi kayaknya nggak semua orang bisa kerja seperti kita. Dan ada juga satu barang yang nggak boleh dipindahin kemana-mana. Oh iya, apa gua nggak di- tahu. Dipindahin tuh bener-bener nggak boleh disebut barangnya apa Iya. ya. Tapi kalau dipindahin bakal dipecat sama Mas Panji. Oh iya. Ada peraturan baru. Gak ada di sini. Oh, nggak ada, Nggak nggak ada. Bukan di ruangan ini ya? Nggak ada di Nggak sini. ada. Iya. Baru iya. tahu kan. Udah tahu. Jadi gak ada yang berani nyentuh barang itu, apalagi dipindahin gitu. Nah, apa barangnya? Kita lanjut di part 2 ya. TikTok. Anak TikTok gua. Udah itu aja ya. Boleh. Udah itu aja dulu. Siap. Terima kasih ya sudah menonton kita di podcast Comika. Dan Untuk mendengarkan. Anda para ya. Untuk Anda para karyawan yang merasa iri kok kantor Comika seru banget sih gitu. Ketawa mulu. Silakan resign dari tempat Anda dan coba melamar di sini. Banyak tuh yang di Tapi belum komen-komennya. tentu diterima. Iya. Kalau kita meeting bulanan kan suka diposting sama Mas Panji tuh di Instagram, suka ada yang komen, pengen deh kerja sama Mas Panji pasti ketawa mulu. Anda tidak tahu. Belum tahu. Tahu. Belum Orang tahu. ketawanya ketawa banget. Benar sekali. Banyak kok yang komen kayak gitu. Ya, itulah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Comika. Saya Rin Hermana pamit. Saya Denis Jono pamit. Saya Lia, ya udah pamit juga deh. Saya Andi Istiono juga pamit. Semangat terus bekerja walaupun Anda kerja di kantoran. Ingatlah, tempat kerja Anda tidak senyaman Comika. Bagus. Dadah. Dadah.